Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Wiwit. Kita belajar bimbingan konseling bersama saya. Bimbingan konseling masih semangat ya belajar dengan saya. Semangat lagi, semangat terus. Pokoknya tetap semangat. Oke. Sekarang kita belajar bimbingan konseling tentang kiat sukses belajar di SMK. Perbedaan SMK dengan SMA itu apa sih? Biasanya pada menjawabnya yaitu SMA. Jika lulus dia harus kuliah. SMK jika lulus artinya siap untuk bekerja. Iya, seperti itu. Tapi jangan salah, SMK pun bisa kuliah. Karena SMK itu pasti bisa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu punya tebak-tebakan nih. Ibu punya ice breaking. Menebak gambar. Bisakah Anda menemukan gambar wajah orang? Ada 13 loh gambar wajah orang di sini. Oke, jika ketemu 13 gambar wajah manusia di sini, berarti ketajaman mata Anda luar biasa. Oke, Ibu punya jawabannya. Sudah ada 13 wajah manusia di sini. Kita langsung masuk ke materi ya. Ada ya, materinya tadi kiat sukses belajar di SMK. Oke. Tujuan pendidikan di SMK. Tujuan pendidikan di SMK yaitu satu, pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Oke, poin 1 dan poin 2 ini berhubungan. Yang kedua, kemandirian tersebut pada nomor 1 didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Oke, jadi peserta didik ini siap mampu hidup mandiri di masyarakat, artinya bisa terjun langsung untuk ke dunia kerja. Ya, ke dunia kerja tadi, keterampilan pekerjaan atau karir. Karena apa? Tujuan pendidikan di SMK itu adalah ketika lulus dia bisa bekerja. Oke. Yang ketiga, setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang program kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK. Ya. Jadi, keunggulan di SMK itu adalah satu, dia bisa langsung bekerja ketika lulus. Karena apa? Sudah mempunyai keterampilan-keterampilan. Di SMK di kelas 2-nya itu ada yang namanya PKL. Dia terjun langsung ke perusahaan. Dia terjun langsung ke dunia kerja. Jadi sudah mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan. Oke. Terus yang kedua, di sini melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi. Di SMK pun kita bisa melanjutkan kuliah. Sekarang jangan takut SMK tidak bisa kuliah. Banyak sekali jurusan-jurusan yang ada untuk SMK, begitu ya. Oke, selanjutnya kurikulum SMK. Dalam penetapan penjurusan sesuai dengan program keahlian dengan mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada bidang keahlian di SMK. 1. Ada teknologi dan rekayasa. 2. Teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis, perikanan, bisnis manajemen, pariwisata, seni rupa, dan kriya, seni pertunjukan. Di sekolah SMK Teratai Putih Global 2 ada yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang namanya bisnis dan manajemen. Teknologi informasi dan komunikasi itu ada yang namanya rekayasa perangkat lunak dengan multimedia. Bisnis dan manajemen ada yang namanya akuntansi, perkantoran, pemasaran, perbankan, sama ya itu ada 4 ya. Jadi bisnis dan manajemen itu ada 4 di SMK Teratai Putih Global 2. Oke. Langsung di sini ada yang namanya pemilihan atau peminatan jurusan. Sikap dan kebiasaan belajar. Yang pertama, kenali minat dan bakat terlebih dahulu. Di sini kita mau di SMK, artinya kejuruan. Kejuruan apa yang kalian minati? Bakat apa sih yang diminati oleh kalian? Mau menjadi seorang akuntan? Berarti masuknya ke dalam jurusan akuntansi. Ada yang mau jadi programmer. Ada yang mau jadi pegawai perbankan. Oke? Jadi memang harus sesuai dengan jurusannya. Kenali karakteristik masing-masing
kelompok peminatan jurusan yang kedua. Yang ketiga, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Oke, sebelum kamu memasuki jurusan kalian harus mengetahui dulu rencana kuliah. Kalian itu mau kuliahnya di jurusan apa? Berarti di SMK-nya ini kamu harus mengambil, dari SMK-nya kamu sudah mengambil jurusan yang ingin kamu lanjutkan nanti kuliah. Atau ingin bekerja. Saya ingin menjadi akuntan, berarti harus saya di jurusan akuntansi. Nanti ketika kuliah saya meneruskan di bidang akuntansi dan bekerjanya jadi seorang akuntan, begitu ya. Nah, di sini yang keempat, sebelum kalian memilih peminatan atau jurusan, diskusi dulu dengan orang tua dan guru bimbingan konseling di sekolah Anda, gitu ya. Jadi agar lebih mantap, bicarakan dulu dengan orang tua, diskusikan dulu dengan orang tua, lalu dengan guru BK. Setelah mantap, baru kamu ambil jurusan apa yang kamu minati. Yang ini lebih parah, jangan ikut-ikutan teman. Ketika kalian ikut-ikutan teman, kedepannya akan bingung. Kedepannya sendiri akan jadi tidak sesuai dengan apa minat dan bakat kalian. Jadi jangan ikut-ikutan teman ya. Jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Kamu mau masuk jurusan akuntansi, jangan, akuntansi tuh pusing, hitung-hitungan terus. Jangan masuk pemasaran, ntar kerjanya nggak bisa begini begitu. Itu hanya isu. Jangan pernah terpengaruh pada isu itu. Sebelum kamu mengetahui tentang jurusan kamu lebih baik tadi kan di poin 4 adalah diskusi dengan orang tua, diskusi dengan guru BK. Jadi kamu tahu jurusan-jurusan yang kalian inginkan. Jadi kedepannya kamu mau kuliah atau mau bekerja, itu jadi sudah mantap, sudah mantap untuk mengambil jurusan tersebut. Oke? Ini ada ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Oke, yang pertama, menyenangi pelajaran. Nah, mau teori atau praktek, senangi mata pelajaran jurusan yang kalian minati. Kamu tidak suka dengan matematika, ya ngapain kamu pilih akuntansi? Oke? Kamu tidak suka dengan hitung-hitungan, nggak usah kamu pilih akuntansi. Berarti minat dan bakat kamu itu tidak pada hitungan. Bisa kalian ke pemasaran, bisa kalian ke perkantoran, atau multimedia, atau rekayasa perangkat lunak ya. Jadi banyak alternatif di sini. Jadi memang harus menyenangi satu mata pelajaran tersebut. Bu, saya suka menawarkan satu barang. Berarti kamu adalah senang untuk marketing. Ya, senang memperkenalkan satu barang. Artinya kamu bakatnya adalah di jurusan pemasaran, begitu. Oke, yang kedua, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. Ya, kamu senang mengikuti semua pelajaran yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi jangan pernah malas-malesan. Karena apa? Di SMK ini bukan lagi untuk bermain-main. Di SMK ini kalian sudah menentukan apa yang kalian inginkan. Oke? Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Jangan lagi main game di malam hari. Nanti ketika bangun untuk sekolah, kesiangan. Oke? Mempunyai disiplin dari awal belajar, bukan karena orang lain. Artinya apa? Mempunyai disiplin diri dalam belajar. Oh ya, jam sekian saya harus belajar. Besok jadwalnya adalah pelajaran ini. Jadi bukan karena orang lain kamu datang ke sekolah karena ingin ketemu sama cowoknya. Aduh, itu sudah tidak baik. Oke? Masuk kelas tepat pada waktunya. Masuk kelas di SMK Teratai Putih Global 2, masuknya jam 7. Jangan berangkat sekolah itu dari rumah jam 7, pasti terlambat. Oke, harus tepat waktu datangnya. Memperhatikan penjelasan dari guru. Jangan guru menjelaskan, kalian makan. Jangan guru menjelaskan, kalian main HP. Makanya di SMK Teratai Putih Global 2 ini dilarang kalian untuk membawa HP. Yang ditakutkan adalah ketika guru menjelaskan, kalian tidak memperhatikan. Oke, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap.
seperti note ya, seperti itu. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami. Jangan diam, harus aktif. Jadi bertanya tentang pelajaran yang kalian tidak pahami itu wajib kalian tanya. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. Jangan mengerjakan tugas atau PR di sekolah. Oke. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. Karena apa? Karena di SMK itu banyaknya adalah praktek. Ya, namanya juga kejuruan, mempersiapkan untuk dunia kerja. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Di setiap kehidupan pasti ada naik dan turunnya kita tidak hanya dalam belajar, dalam kehidupan pun seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Oke? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran saya? Kita lanjut ya. Di sini ada tips meraih sukses belajar di SMK. Yang pertama, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi tidak lupa kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang beragama Islam kita berdoa kepada Allah, mungkin ke masjid, ke mushola, sholat dan sebagainya. Yang beragama Kristen mungkin ke gereja dan sebagainya, begitu ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Agar sukses belajar di SMK itu, berbakti kepada orang tua. Jangan dari rumah berangkat tapi di sekolah tidak ada. Yang ketiga, menghormati guru. Hormatilah guru kamu. Hargailah guru kamu ya. Karena ketika kalian belajar, kalian akan mendapatkan keberkahan dari guru ketika kalian menghormati gurumu. Oke, berintegritas. Taat pada tata tertib. Nah, di setiap perusahaan, sekolah, maupun rumah pasti punya tata tertib. Tidak seenaknya, oke? Jadi harus mengikuti tata tertib. Menggunakan seragam yang rapi, menggunakan seragam sesuai jadwal, ya. Terusnya pakai jilbab yang rapi, begitu. Menggunakan sepatu sesuai warna hitam, oke? Terus memiliki kemandirian. Mempunyai visi, target, dan jadwal pencapaian. Kalian targetnya saya nanti mau bekerja sebagai akuntan. Berarti saya harus masuk akuntansi dan setelah lulus saya mau kuliah di STAN. Dan saya mau bekerja sebagai akuntan yang handal. Nah, itu mempunyai target, visinya, pencapaiannya. Oke? Temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Hormati kakak kelas. Mengumpulkan tiap tugas, manfaatkan praktek kerja industri. Nah ini, kenapa memanfaatkan praktek kerja industri? Karena kalian terjun langsung ke dalam dunia kerja. Di sini kamu tahu lingkungan kerja seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Oh nanti saya bekerja seperti ini. Manfaatkan. Kalian harus, jurusan saya di sini, saya bekerja di sini. Oh berarti nanti saya disuruh menghitung, membuat jurnal. Berarti kamu manfaatkan nih. Berarti kamu harus bisa. Jadi nanti kamu punya pengalaman. Nanti saya sudah pernah nih buat jurnal di satu perusahaan. Nah, jadi kamu harus memanfaatkan momen tersebut. Jangan ketika PKL, tapi kalian tidak memanfaatkan PKL tersebut, momen-momen tersebut. Sangat disayangkan ketika kalian tidak memanfaatkan pembelajaran yang ada di dunia kerja langsung. Seperti itu ya. Oke, pelajaran Ibu hari ini sudah selesai. Mungkin memang lebih baiknya itu kita bertatap muka ya. Jadi kita ada yang tidak mengerti langsung kita tanyakan, langsung ditanyakan. Ya, jadi pelajaran Ibu tentang kiat sukses belajar di SMK sampai di sini. Minggu besok kita akan lanjut. Kita ketemu lagi dengan pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.